Welcome to our channel. Ini adalah Malaysia, negara Melayu dengan keragaman etnis yang begitu heterogen. Pemilik salah satu kesultanan tertua di dunia, hutan tropis tertua, eksportir sawit terbesar, dan masih banyak lagi. Dari tahun 1998 hingga tahun 2004, Malaysia menjadi pemegang rekor gedung tertinggi di dunia. Gedung yang dimaksud ialah Menara Kembar Petronas yang berdiri gagah di pusat kota Kuala Lumpur sebelum disalip Burj Khalifa di Dubai. Malaysia hampir selalu bersanding, terkadang dibanding-bandingkan dengan Indonesia dalam sejumlah aspek. Netizen kedua negara pun akan selalu terlibat perang di jagat maya. Ini bisa dilihat saat timnas sepak bola kedua negara saling bertanding. Namun harus diakui, dalam urusan ekonomi, Malaysia berada di atas Indonesia. Pada akhir tahun 2022 lalu, pertumbuhan ekonomi Malaysia meningkat dan mengalahkan Indonesia. Meski demikian, setiap yang tampak terang akan selalu menyisakan gelap di sisi lainnya. Ya, negeri jiran ini faktanya menyimpan sisi gelap yang barangkali tidak semua orang tahu. Perlakuan buruk pada pekerja migran. Hampir mirip dengan negara-negara sekitar termasuk Indonesia. Kegiatan ekonomi utama di Malaysia adalah pertanian. Dan komoditas seperti sawit serta karet menjadi komoditas ekspor utama negara. Sektor lainnya adalah pertambangan, kehutanan, manufaktur, pariwisata, dan masih banyak lagi. Hanya saja Malaysia masih memiliki pekerjaan rumah yang serius, terutama perlakuannya terhadap para pekerja migran. Kendati pekerja ini ikut berkontribusi dalam menggenjot ekonomi negara, tidak sedikit laporan yang mencatat betapa diskriminatifnya penduduk Malaysia terhadap orang-orang ini. Dalam penelitian berikut, bentuk-bentuk perlakuan buruk majikan di Malaysia terhadap pekerja migran asal Indonesia bermacam-macam. Dari mulai memberi beban kerja berat, tindak kekerasan fisik dan non-fisik, tidak memenuhi kebutuhan pokok, tidak membayar gaji, memaksa bekerja melampaui masa kontrak, melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual, menghalangi hak komunikasi dengan keluarga, dan masih banyak lagi. Pada Juni tahun 2022 kemarin, menurut laporan Tempo, Koalisi Buruh Migran Berdaulat mencatat dalam 2 tahun terakhir saja terdapat setidaknya 149 warga negara Indonesia yang meninggal dunia di 5 pusat tahanan migrasi Sabah, Malaysia. Umumnya mereka meninggal lantaran mengalami penyiksaan yang berlangsung lama di tahanan. Bukan hanya warga negara Indonesia, pemerintah Filipina bahkan pernah mengajukan protes serius terhadap pemerintah Malaysia atas perlakuan buruk terhadap imigran asal Filipina. Banyak dari orang-orang ini mendapat perlakuan tidak manusiawi dari aparat negeri jiran. Selain kekerasan terhadap imigran yang tampak sistematis, masyarakat Malaysia juga terkadang sering bersikap angkuh terhadap para pekerja asing, terutama para majikan atau bos-bos. Karena itu, tidak jarang kita mendengar narasi-narasi merendahkan, seperti hubungan antara Indonesia dan Malaysia hanya sebatas majikan dan pembantu. Meski demikian, pandangan semacam ini tidak dapat dikatakan benar secara menyeluruh. Pasalnya, sebagaimana dalam laporan South China Morning Post, orang-orang Malaysia juga seringkali marah atas perlakuan buruk yang dilakukan terhadap orang asing, termasuk para pekerja dari Indonesia. Orang-orang tanpa status kewarganegaraan. Perlakuan tidak manusiawi tidak hanya dilakukan terhadap kelas pekerja migran. Warga negara Malaysia sendiri bahkan mengalami hal yang kurang lebih sama. Orang-orang ini disebut statelessness, atau orang-orang tanpa kewarganegaraan. Di wilayah Sabah sendiri, mereka tinggal di antara penduduk setempat tapi tidak diakui sebagai warga negara. Kendati orang-orang ini telah tinggal di pedesaan sepanjang hidup mereka, bahkan ada yang sudah mencapai 4 generasi. Mereka tidak hanya dianggap warga ilegal di tempat yang notabene-nya merupakan tanah kelahirannya. Salah satu media Malaysia melaporkan di Rusun Lembah Subang di Petaling Jaya saja terdapat sekitar 20 keluarga yang tidak memiliki kewarganegaraan. Tanpa akta kelahiran atau IC, mereka sering dikira pencari suaka, pengungsi atau migran, padahal mereka adalah penduduk asli dan lahir di wilayah tersebut. Ini belum di tempat lain.
Mereka termasuk di antara sekitar 1 juta orang tanpa kewarganegaraan di seluruh negeri Malaysia. 10.000 diantaranya diyakini berada di Semenanjung Malaya. Nah, karena tidak memiliki kewarganegaraan, banyak dari mereka tidak mendapat hak-hak dasar yang kini dinikmati warga negara lain, termasuk hak atas pendidikan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan. Kesenjangan di Kuala Lumpur. Malaysia adalah negara monarki konstitusional. Anggota kerajaan Malaysia tinggal di ibu kota Kuala Lumpur di sebuah istana megah dengan sekitar 22 kubah. Kota ini sekaligus menjadi salah satu tujuan wisata yang cukup populer. Kota dengan julukan permata yang bersinar di mahkota Malaysia ini memang menyimpan daya tarik yang sangat memukau. Kota ini menarik sekaligus penuh akan keglamoran. Beberapa bagian kota bahkan pernah dijadikan lokasi syuting film-film terkenal. Salah satunya yang mungkin pernah kalian tonton yakni Crazy Rich. Kendati mendapat julukan permata yang bersinar, faktanya Kuala Lumpur menyimpan sisi gelapnya dalam-dalam. Pada tahun 2019 kemarin, Malaysia mendapat sorotan dunia, terutama PBB, setelah kedapatan melaporkan data yang salah mengenai kemiskinan. Negeri Upin Ipin ini masih mengalami kesenjangan pendapatan yang sangat parah. Jumlahnya bahkan mengalami peningkatan tajam, sehingga kawasan kumuh di sini tidak terhindarkan. Ya, seperti halnya kota-kota besar di Indonesia, bahkan dunia, kawasan kumuh atau segregasi sosial merupakan keniscayaan dalam wujud konsekuensi dari masifnya suatu pembangunan, kemajuan, dan tentu saja kapitalisme global. Klaim kebudayaan. Terakhir, sisi gelap Malaysia yang mungkin akan selalu melekat yakni klaim atas kebudayaan, utamanya yang berasal dari Indonesia. Dari mulai batik, tari reog Ponorogo, tari pendet, tari piring, wayang kulit, lagu rasa sayange, keris rendang, kuda lumping, angklung, dan masih banyak lagi. Kenapa ya kira-kira klaim budaya semacam ini terjadi? Nah, salah satu dosen pendidikan sejarah Universitas Negeri Surabaya mengungkapkan pembedaan antara Indonesia dan Malaysia baru terjadi pada tahun 1945. Setelah kedua negara ini yang tadinya berbentuk kerajaan berubah menjadi negara merdeka. Ada beberapa penelitian yang menyebutkan wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit itu sampai ke Malaysia. Jadi kebudayaan yang berasal dari Majapahit itu secara kultural ada di kedua wilayah tersebut sebelum negara modern lahir. Sehingga banyak kebudayaan masih menjadi beririsan. Ia kemudian menegaskan meski demikian, kedua negara baik Indonesia maupun Malaysia pastinya memiliki perbedaan, terutama dari aspek historis yang tidak dapat dielakkan. Lantas, apakah ini bisa menjawab fenomena klaim budaya tersebut? Bagaimana menurut kalian?